Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini gue mau sharing tentang apa sih kurang lebih investasi yang gue akan lakukan kurang lebih sampai setahun ke depan. Nah, sebelumnya kalian udah pada ngopi belum? Nah, gue udah siapin kopi nih. Kopi Toraja. Nah, rasanya fruity. Gue minum dulu ya. Nah, kira-kira apa sih yang gue mau coba mulai sisihkan kurang lebih setahun ke depan? Nah, gue akan coba sharing ya. Ada yang bilang tahun 2023 bisa terjadi namanya resesi. Ada yang juga bilang bisa terjadi namanya krisis. Nah, cuma yang namanya ke depan kita nggak tahu. Cuma apa sih yang kita bisa prepare? Nah, gue mulai siapin satu alokasi dana yang gue sendiri akan mulai show ke kalian juga gitu ya. Setiap bulannya gue masukin. Oke, jadi apa sih yang gue mulai sisihkan buat kurang lebih setahun ke depan? Jadi gue sekarang mau mulai sisihkan ke cryptocurrency. Kenapa ke cryptocurrency? Nah, kalau misalnya kalian lihat ya di sini ya, harga Bitcoin ya itu setiap kurang lebih 4 tahun sekali akan terjadi namanya halving. Halving itu apa sih? Jadi jumlah emas ya, kan kalau kita tambang emas nih ya, Bitcoin ini emas, itu jumlah yang beredar kita bisa tambang itu berkurang setengah. Nah, setiap 4 tahun sekali kurang lebih Bitcoin itu akan melakukan namanya halving. Jadi jumlah supply yang tersedia itu yang tadinya 21 juta akan tersisa akan jadi setengahnya. Kemudian akan lagi setiap halving yang tersisa akan berkurang jadi setengahnya. Nah, rumusnya simple, supply sama demand. Ketika kasarnya demand semakin tinggi dan supply-nya semakin sedikit, harganya akan meningkat. Seperti teman-teman mungkin tahu kalau misalnya kemarin-kemarin itu teman mau beli let's say jam tangan gitu ya yang supply-nya cuma sedikit limited edition, pasti harganya akan lebih tinggi. Nah, begitu juga kurang lebih Bitcoin ketika terjadi namanya halving. Nah, kalau kita lihat secara historik ya, Bitcoin sudah melakukan 3 kali halving, di mana yang pertama itu di tanggal 28 November tahun 2012. Pada saat itu harga Bitcoin cuma $12. Kebayang ya kalau ya orang-orang beli saat itu, wah sekarang udah jadi tajir banget gitu ya. Dan kalau kita lihat setahun, di tanggal 28 November 2013, harga yang tadinya $12 itu meningkat menjadi $1.207 atau bisa naik 100 kali lipat. Itu adalah first halving. Yang kedua adalah di tanggal 9 Juli 2016. Pada saat itu harga Bitcoin 647 US dollar. Dan di 17 Desember 2017 harganya menjadi 18.972 US dollar atau naik kurang lebih 29 kali lipat. Yang ketiga, kalau teman-teman tahu kemarin di bulan Mei 2020 harga Bitcoin starting dari 8.821. Kemudian di 24 April 2021 harganya meningkat menjadi 63.233 atau meningkat 7 kali lipat. Nah, nanti kapan nih Bitcoin halving yang keempat? Itu akan terjadi kurang lebih di sekitar 18 Februari 2024. Kira-kira akan jadi berapa kali lipat sih? Saya juga nggak tahu gitu ya. Cuma yang saya akan lakukan, saya akan melakukan namanya dollar cost averaging setiap bulannya. Saya akan beli setiap bulannya dan saya akan simpan sampai kurang lebih di Januari 2024 atau sampai Januari 2025. Nah, prinsip yang nanti saya lakukan ketika harganya kali 2, saya akan jual 50%. Ya. Jadi langsung aja kita praktek deh ya. Nah, kebetulan gue udah download satu aplikasi yang buat beli Bitcoin. Dan setiap bulannya nanti nih gue akan bikin caranya nabung cryptocurrency kali ya. Nah, kebetulan gue pakai aplikasinya namanya ini aplikasi Pintu. Nah, dimana kalau misal di sini gue disisihkan uang nih, kebetulan nominal gue sisihkan 100 juta. Tapi yang gue akan beli setiap bulannya itulah 10 juta per bulan. Ya, dan setiap bulan gue akan beli 10 juta. Prinsipnya gue sangat simpel. Dari 10 juta itu gue akan bagi dua. 50% gue akan beli ke Bitcoin dan 50% gue akan beli ke Ethereum. Ya, contoh nih, gue langsung aja praktek ya. Gue beliin ini saat ini per hari ini tanggal 7 Oktober harganya 305 juta. Gue langsung beli. Tapi di sini harganya di sekitar
sekitar 305, 306 ya. Gue akan beli 5 juta. Nah, dimana harganya gue dapat di harga 306 juta. Ada PPN 0,11%, sekitar 5 ribuan, jadi ya gue akan beli langsung. Oke, nah gue udah berhasil nih kebeli ya cuma 0,016 Bitcoin sih. Nah, kemudian gue beli lagi nih Ethereum ya, gue beli 5 juta juga. Gue buy Ethereum di harga sekitar 20 juta 700 di sini. Gue beli 5 juta. Oke, berhasil. Nah, di sini gue udah punya kurang lebih 0,016 Bitcoin dan 0,24. Jadi kurang lebih setiap sebulan sekali gue akan beli gitu ya. Dan gak peduli harganya mau naik, harganya mau turun, tiap bulan gue beli 10 juta. Dan kita coba lihat ya, kira-kira di Januari 2025 harganya bakal jadi berapa ya? Teman-teman bisa coba ini ya, guess gitu ya, kira-kira harganya bisa jadi berapa kali lipat di Januari 2025. Dan nanti ketika memang halving itu terjadi, misalnya harganya naik gitu ya, yang gue akan lakukan, gue akan lebih konservatif. Jadi begitu harganya naik kali 2, gue akan jual 50%. Kemudian gue amankan modal, nah sisanya gue nanti tinggal lihat tergantung kondisi market. Nah ini yang gue lakuin. Buat kalian yang mau coba ikutan, yuk silakan coba. Tapi ingat, ketika teman mau masukin ke sini, uang yang digunakan adalah memang uang dingin, uangnya memang nggak digunakan sama sekali. Yang kedua adalah pelajari dulu sebelum teman-teman mau berinvestasi. Kalau menurut teman-teman oke, ya teman bisa lakuin. Kalau menurut teman nggak oke, itu juga nggak apa, itu pilihan teman-teman. Ini aja yang gue lakuin, ya siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan kalau kalian ngerasa bermanfaat, pasti teman-teman klik like ya, kemudian boleh subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman yang berkenan. Paling itu aja, bye bye.